Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali dipertemukan secara virtual di dalam layanan Syafaat Malam GKI Gading Indah pada malam hari ini. Kok dibiarin sih? Begitu judul cerita singkat sebagai bahan refleksi kita. Ada cerita rakyat tentang Nabi Musa. Konon ketika Musa dipersiapkan untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, ia belajar pada seorang maha guru. Disiplin pertama yang diajarkan kepada Musa adalah berdiam diri. Suatu hari Musa dan sang maha guru berjalan-jalan. Musa begitu terpesona pada keindahan alam yang ada, sehingga mudah baginya untuk berdiam diri. Ketika mereka tiba di tebing sebuah sungai, Musa melihat di seberang sungai ada seorang anak terjatuh ke dalam sungai. Anak itu meronta-ronta dan mulai tenggelam. Ibunya berteriak-teriak minta tolong. Musa tidak bisa berdiam diri melihat hal itu. Guru, tidak dapatkah kita melakukan sesuatu untuk menyelamatkan anak itu? Diam, kata sang guru. Musa menahan nafas, namun hatinya sangat terusik. Sungguhkah guruku ini orang yang tidak punya perasaan? Bukankah dia punya kuasa? Mengapa dia tidak menolong ibu dan anaknya itu? Ia bertanya-tanya dalam hatinya. Ia takut mempunyai pikiran yang tidak baik mengenai gurunya. Tapi ia juga tidak mampu mengusir pertanyaan yang berkecamuk di dalam hatinya itu. Dalam perjalanan itu, tibalah mereka di pantai sebuah laut. Kali ini Musa melihat sebuah perahu tenggelam bersama seluruh awaknya penumpangnya. Kembali Musa berkata, "Guru, lihat, perahu itu dan para penumpangnya tenggelam." Sekali lagi sang guru menyuruhnya untuk berdiam diri. Maka Musa pun tidak berbicara lagi. Namun hatinya sangat tidak tenang. Ketika mereka tiba di rumah, Musa masuk ke dalam kamarnya. Di sana Musa berdoa, mengungkapkan pertanyaan yang berkecamuk dalam hatinya, mengungkap ketidakpuasannya. Lalu ia mendengar Tuhan Allah berkata, "Gurumu benar. Anak yang tadi tenggelam adalah anak yang akan menyebabkan matinya ratusan ribu orang. Malapetaka itu terhindarkan dengan tenggelamnya anak itu." Perahu yang tenggelam itu ditumpangi oleh para bajak laut yang merencanakan pergi untuk menjara, merampas, dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, niat baik, bahkan perbuatan baik, barulah menjadi kebajikan sejati jika disertai dengan kebijaksanaan. Pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 7a mengatakan, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia." Kata berdiam diri, damam dalam bahasa aslinya, menggambarkan keadaan orang yang tidak dikuasai emosi yang menekan,
yang berkecamuk sehingga bisa tetap tenang. Nah, dalam ketenangan itulah seseorang bisa mempertimbangkan apa yang menjadi rancangan Tuhan, menantikan dengan sabar apa yang menjadi karya Allah. Kadang ada situasi yang tidak terhindarkan, kita tidak bisa melakukan apa-apa, dan saat itu kita tidak bisa memahami mengapa itu terjadi. Manakala kita menghadapi situasi seperti itu, pemazmur mengajak kita untuk belajar berdiam diri, damam, menantikan Tuhan berkarya dan menyatakan perwujudan rancangannya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami kalau di sana sini kami gagal untuk berdiam diri dan menantikan karya Tuhan untuk mewujudkan rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan ini. Ampuni kami kalau kekhawatiran kami mendorong kami melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak bersesuaian dengan kehendak dan kebenaran-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami kemauan dan kekuatan, keberanian untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Tuhan. Ya Bapa, tolonglah kami. Dalam pengharapan dan penantian kami itulah saat ini kami juga berdoa. Berdoa bagi para anggota simpatisan yang sedang mengalami rupa-rupa pergumulan dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang sedang bergumul, entah karena dirinya sendiri ataupun anggota keluarga yang dikasihi, menderita sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh. Apapun sakit penyakit, kelemahan yang dialami, kami datang kepadamu untuk memohonkan kekuatan dan campur tangan Tuhan. Mungkin ada keluarga-keluarga yang sedang memikul beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan karena ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga. Barangkali ada yang sedang bingung karena ketidakpastian di masa depan, entah terkait dengan pekerjaan, dengan studi, dengan perjodohan. Ya Bapa, apapun masalah kami datang kepadamu karena kami percaya Engkaulah Bapa yang rahmani, yang selalu mau bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat yang Tuhan hadirkan untuk turut serta di dalam misi Allah mewujudkan damai sejahtera kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami berdoa khususnya bagi jemaat GKI Gading Indah dengan rangkaian kegiatan dalam bulan keluarga yang sedang berlangsung di bulan Oktober ini.
Kiranya Tuhan Engkau yang boleh sempurnakan berbagai kegiatan yang diselenggarakan sehingga menjadi sarana yang baik dalam tangan Tuhan guna membangun pertumbuhan iman yang menghasilkan buah nyata dalam keseharian hidup anak-anak-Mu ini. Secara khusus kami berdoa bagi rencana penyelenggaraan kebaktian penyegaran iman yang akan dilayankan oleh hamba-Mu Pendeta Daniel Kalistia Budi. Tuhan, kiranya Engkau yang sempurnakan persiapan baik Pendeta Daniel, para pelayan liturgi, semua yang ambil bagian dalam penyelenggaraan kebaktian tersebut. Tapi Tuhan juga persiapkan hati dan pikiran setiap kami, anggota dan simpatisan yang akan hadir di dalam kebaktian penyegaran iman tersebut. Kami juga kembali berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu pergumulan-pergumulan yang dihadapi di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara ini. Ya Bapa, kiranya Engkau yang tetap memberikan hikmat, kemampuan kepada para pemimpin negeri ini untuk memilih hanya hal-hal yang benar dan melakukannya dengan benar demi makin tegaknya keadilan, kebenaran, makin mewujud nyatanya kedamaian dan kesejahteraan bagi segenap anggota masyarakat. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang berada di dalam berbagai kesesakan karena bencana-bencana yang menimpa mereka, baik bencana karena ulah manusia maupun bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Bagi mereka semua dan upaya-upaya pertolongan yang dilakukan, kami berdoa. Kalau sebentar kami akan kembali beristirahat, maka kami menyerahkan keberadaan kami seisi keluarga masing-masing, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di lain tempat, ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak malam ini, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.